Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang materi budget hutang dan kas ya. Ini merupakan bab ke-12. Baik, saya akan menjelaskan materi ini. Yang pertama dari pengertian dulu, apa sih budget hutang itu? Yaitu utang budget atau budget hutang atau anggaran hutang, yaitu merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau dari bulan ke bulan maupun periode ke periode yang akan masa mendatang, seperti itu. Jadi budget hutang itu merencanakan sistematis terperinci atas hutang-hutang di masa akan mendatang, baik waktu-waktu maupun periode yang akan datang, seperti itu. Jadi itu adalah budget hutang. Kegunaannya di sini untuk budget hutang itu yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget kas ya. Jadi kegunaan budget hutang itu untuk menyusun budget kas. Jadi dengan adanya budget utang, maka di situ bisa menyusun budget kas. Kemudian pelunasan utang tersebut akan merupakan pembayaran atau pengeluaran untuk mengurangi kas. Jadi nantinya, untuk budget kas itu budget hutang itu akan berpengaruh terhadap budget kas, khususnya pada apa? Pada pembayaran maupun dalam pelunasan hutang. Ya, jadi di situ akan mengurangi keadaan posisi kas. Jadi itu kegunaannya. Kenapa kita perlu melakukan budget hutang? Jadi berpengaruh terhadap kas ya. Kemudian di sini data informasi untuk menyusun budget hutang. Ini apa aja yang diperlukan? Yaitu rencana pembelian bahan mentah. Yaitu kadang kan pembelian bahan mentah dilakukan secara kredit maupun hutang. Kemudian keadaan persaingan para pemasok, jadi supplier. Maka di situ bahan yang di pasar itu dari supplier itu posisi perusahaannya itu terhadap pemasok juga nantinya bagaimana, apakah terjadi hutang ataupun tidak, ataupun perjanjian hutangnya. Kemudian syarat pembayarannya itu dilakukan kapan? Biasanya kan ada termin pembayaran ya, N/30 seperti itu. Kemudian tersedianya model kerja perusahaan. Jadi ini adalah sebuah informasi yang diperlukan dalam menyusun budget hutang. Jadi adanya rencana untuk pembelian bahan-bahan mentah, kemudian keadaan pesaingnya itu bagaimana keadaan posisi pemasoknya. Jadi di situ dilihat keadaan pasarnya untuk pemasok. Apakah nantinya itu untuk pemasokannya itu terjadi hutang, seperti itu. Yang ketiga itu syarat pembayaran untuk pelunasan hutangnya. Dan yang keempat harus adanya ketersediaan modal kerja di dalam perusahaan. Jadi ada 4 informasi yang dibutuhkan di dalam menyusun budget hutang. Kemudian di sini bentuk budget hutang ya, biasanya itu ada bentuk-bentuk budget hutang. Di sini ada beberapa syarat biasanya yang dilakukan perusahaan. Ini ada sebuah contoh ataupun ilustrasi di sini berdasarkan ada syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak pemasok bahan mentah. Ini pada tahun 2017 adalah 5/10 N/30. Jadi ini syarat pembayaran ya. Jadi keadaan pemasok yaitu penawaran dari pemasok. Ini yang harus dipertimbangkan. Kemudian ini PT Karisma, ini adalah keadaan posisi keuangan PT Karisma untuk hutang, menetapkan kebijakan pembayaran pembelian bahan mentah. Jadi harus melihat kebutuhan bahan mentah. Jadi dilihat untuk kebijakannya bahan mentahnya. Di sini juga dilihat pemasoknya sama pembayarannya, ada terminnya ini. Kemudian di sini untuk PT Karisma ini sudah membuat kebijakan untuk bahan baku bahwa sebanyak 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai, sehingga perusahaan akan menerima potongan pembelian. Jadi ada kegiatan bahan bakunya itu kan dibutuhkan 4 PT Karisma ini ya, bukan 4 ya, tapi 4 kebijakan maksud saya. Kebijakan kedua, sebanyak 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit kurang dari batas waktu 10 hari. Jadi yang 40% transaksinya itu tunai, 20%-nya itu kalau batasnya ini kredit, kemudian 30% ya jika batas waktunya ya lebih dari 10 hari itu 30% dibayar hutang. 10% itu dibayar hutang ya lebih dari batas waktu 10 hari. Ya, dengan pelunasan pembayaran dilakukan di bulan berikutnya. Jadi ini transaksinya. Ini adalah kebijakan untuk pembelian bahan baku untuk PT Karisma. Ini ada ilustrasinya. Di sini untuk bahan mentahnya di sini atau bahan bakunya PT Karisma ini membeli bahan mentah berupa P, Q, dan R. Ini
Kemudian di sini ada bentuk contoh seperti ini. Pembelian bahan mentah bulan Januari sampai Maret. Jadi Januari, Februari, Maret. Sampai di sini bulan Desember. Mohon maaf ya jika tulisan saya itu Desmeber seperti ini karena keburu saya nulisnya, harusnya Desember ya, nanti kalian maklumi sendiri. Mohon maaf. Nah, jadi di sini sudah ada data ya, maka di sini diperkirakan pada bulan Desember 2016 jumlah hutang yang harus dibayarkan ini. Jadi saldo awal hutangnya itu bulan Desember 2016 ataupun Januari 2017 awal itu sudah 10.620 seperti ini. Ini adalah jumlah hutangnya. Nah, kemudian direncanakan akan melakukan pembayaran itu 1.800.000 bulan Januari. Ini akan dibayarkan 1.800.000-nya bulan Januari dari ini. Ya. Kemudian di sini diminta ya, kita harus membuatkan schedule pembayaran pelunasan hutang PT Karisma ini. PT Karisma ini ya pada tahun 2017 anggarannya seperti ini. Jadi schedule pelunasan hutangnya karena 2016 Desember itu sebesar ini, pembayarannya itu 1.800.000, maka schedule pelunasannya untuk 2017 itu seperti apa? Kita kan tadi sudah ada kebijakan perusahaan, ada termin juga sudah ada. Kemudian di situ ada bahan baku yang dibutuhkan juga sudah ada berdasarkan transaksi tabel tadi. Maka kita itu harus membuat anggaran ya, anggaran hutang PT Karisma pada tahun 2017. Jadi per tahunnya itu, per bulannya itu harus membuatkan anggaran hutangnya. Bagaimana? Yaitu seperti ini. Penyusunan budget hutang ya. Berdasarkan budget pembelian bahan mentah ya. Seluruh bahan mentahnya bulan Januari 2017 kan ada ini tadi. Ini mana tadi? Januari. Ini kan ya. Ini. Bulan Januari 2017 ya, bahan mentah yang dibutuhkan 7.800.000, 9 juta sama 2.250.000. Ada 3 kan? Jadi masuk ke sini. Bolak-balik ini ceritanya. Mana tadi? Saya CS aja. Ini kan ada 3 tadi. Mana? Ini. Bahan mentahnya 19.170.000. Ini kebutuhan bahan mentah. Dari ini harus kita buatkan sebuah kebijakan, ya. Kebijakan 30 sama 10 kan seperti itu. Jadi kita buat kebijakan 40% untuk ini ya. 40% dikalikan seluruh kebutuhan bahan mentah ya. Besar ini potongannya 5%. Ingat kalau 40% dibayar tunai kan tadi kebijakannya. Yang 20% ya, 20% dikalikan dengan ini harusnya gini ya. Ini kelebihan nolnya saya. Ini itu dapat potongan 5% juga ya. Tapi ingat 20% itu dibayar bulan Januari juga. Ya seperti itu kebijakannya. Kebijakan ketiga 30% ya. 30% ini juga saya keliru angkanya. Kelebihan 0. Ya, dibayar utang bulan Januari tanpa potongan. Dibayar bulan Februari tanpa potongan dari seluruh 4 kebijakan tadi berdasarkan kebutuhan bahan mentahnya. Ini direkapitulasi ya. Direkapitulasi dari rencana pembelian bahan mentah 19.170 ya, telah menimbulkan hutang. Berapa hutangnya? Hutangnya sebesar ini. Nih hutangnya ya. Dibayar tunai, berarti ini tidak terjadi hutang kan? Yang dibayar kredit itu menjadi hutang. Ini dibayar hutang bulan Januari 2017. Ini hutang. Ini hutang. Dan yang ini hutang. Jadi hutangnya timbulnya 3. Jadi 11.300.000-nya untuk pembelian bahan mentah bulan Januari. Ini hutangnya, ini kebutuhannya. Jika sudah seperti itu, selanjutnya apa yang dilakukan? Yaitu dari hutang sebesar tersebut akan dibayarkan bulan Januari sebesar berapa? Tadi kan ingat. Lihat lagi berdasarkan kebijakannya di bulan Januari itu. Jadi hutang yang dibayarkan di bulan Januari kan tadi ada di kebijakan kedua sama ketiga. Jadi ini sama ini ya, jadi ini.
Nah, jadi ini jumlahnya. Kemudian yang dibayarkan di bulan Februari yaitu kebijakan keempat. Keempat tadi kan nilainya ini. Nah, saya scroll dulu ya. Tidak muncul ini. Nah, ini kebijakan keempatnya. Nah, kebijakan keempatnya tadi ini kan. Nah, jadi kalau sudah tahu hutang di Januari dan Februari, kita lanjut ya. Nah, ini maka nanti untuk perhitungan hutang di bulan Februarinya, kita itu menghitung dari awal lagi, yaitu berdasarkan kebutuhan bahan mentah di bulan Februari. Jadi berdasarkan tabel yang di depan lagi ya, Februari itu kita menghitung kembali. Menghitung kembali seperti ini nanti di bulan Februari, yaitu dengan angka-angka ini. Angka di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini. Jadi nanti penyusunan laporannya untuk penyusunan laporan anggaran hutang seperti ini. Nah, ini schedule pembayaran hutang ya. Ini Desember kan sudah ada saldo awalnya tadi. Kemudian Januarinya, tadi kan jumlah hutangnya seluruhnya 11.310. Nah, yang dibayar Januari 9 juta. Februarinya 1.917. Seperti ini. Jadi bulan Februarinya untuk mengetahui ini sama ini ya hitung dulu kayak tadi di bulan Januari. Seperti itu seterusnya sampai berakhir di bulan Desember. Nanti ketahuan jumlahnya berapa. Jadi itu adalah schedule pembayaran hutang ya. Nah, jadi nanti budget hutangnya untuk PT Karisma 2017 Januarinya itu hutang awalnya ini tambah hutang ya, jumlah hutangnya ini, pembayarannya ini, utang akhirnya di Januari ini, Februari ini. Jadi ini adalah rekapitulasi dari ini. Dari ini ya, rekapitulasi dari ini, dari awal itu jadi direkapitulasi menjadi ini. Jadi demikian materi hari ini, saya sampaikan terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi di grup ya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.